Pernahkah kita berpikir bagaimana terjadinya transaksi perdagangan antar daerah? Mengapa bisa terjadi interaksi antar satu wilayah dengan wilayah yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Bukti, guru IPS SMPN 2 Ciomas. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi kelas 7, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, Ananda bisa menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, Ananda bisa menjelaskan interaksi antar ruang. Yang ketiga, Ananda bisa menjelaskan bagaimana interaksi antar ruang itu bisa terjadi. Apa yang dimaksud dengan ruang? Apa saja bentuk-bentuk dari ruang itu? Rumah, hutan, danau, dan laut merupakan ruang. Rumah dipergunakan oleh manusia untuk tinggal. Hutan, danau, dan laut dipergunakan oleh hewan-hewan dan tumbuhan untuk tinggal. Bumi ataupun permukaan bumi merupakan tempat tinggal seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Dapat kita simpulkan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian maupun secara keseluruhan, dipergunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggalnya. Bagaimana terjadinya interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik ataupun perbedaan ciri-ciri dari satu ruang dengan ruang yang lainnya. Misalnya, perkotaan dan pedesaan. Perkotaan memiliki karakteristik sebagai daerah industri, menghasilkan alat elektronik, menghasilkan kendaraan bermotor, dan menghasilkan mesin-mesin ataupun barang-barang industri lainnya. Banyak sekali yang dihasilkan oleh perkotaan. Namun, mereka memiliki keterbatasan pada lahan untuk pertanian. Nah, lahan pertanian tersendiri disediakan ataupun tersedia di pedesaan. Pedesaan memiliki karakteristik alam yang luas untuk pertanian, perkebunan. Ada 3 kondisi yang menyebabkan interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang terakhir adalah transfer biaya. Kondisi yang pertama adalah saling melengkapi. Contohnya Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kabupaten Serang memiliki dataran tinggi, sedangkan Kota Serang memiliki pesisir pantai untuk tambak ikan. Kita ketahui bahwa dataran tinggi sangat cocok untuk tanaman sayuran, sehingga Kabupaten Serang memiliki surplus ataupun berlebih sayuran dan minus atau kekurangan untuk ikan. Sementara tadi disebutkan Kota Serang memiliki pesisir pantai, sehingga surplus ikan ataupun melimpah ikan, banyak ikan. Namun minus sayuran. Kondisi ini mengakibatkan kedua wilayah ini berinteraksi untuk melengkapi satu daerah dengan daerah yang lainnya atau melengkapi antara Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kondisi yang kedua adalah kesempatan antara. Bapak tadi sebutkan bahwa Kabupaten Serang dan Kota Serang. Kabupaten Serang tadi surplus dengan sayuran, minus dengan ikan. Kota Serang tadi surplus dengan ikan, minus dengan sayuran. Namun, jarak keduanya ini cukup jauh.
sehingga perlu alternatif lain. Ada Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang memiliki pesisir yang sangat luas sehingga kaya dengan ikan ataupun surplus dengan ikan. Namun sangat sedikit katakanlah untuk sayuran. Karena jarak antara Kabupaten Serang dan Pandeglang itu lebih dekat, maka interaksi antara Kota Serang dan Kabupaten Serang mengalami penurunan. Namun, interaksi antara Kabupaten Serang dengan Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan. Itu disebut dengan kesempatan antara. Kondisi yang ketiga adalah transfer biaya, di mana interaksi antara ruang sangatlah dipengaruhi oleh sarana prasarana, khususnya jalan, karena akan mengakibatkan biaya pengiriman itu semakin tinggi ataupun semakin besar. Misalnya, ada 3 wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang. Akses jalan dari Kabupaten Serang menuju Kabupaten Pandeglang terbilang tidak dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan rusak, mengakibatkan interaksi antara kedua wilayah tersebut mengalami gangguan ataupun tidak lancar. Sementara akses jalan dari Kabupaten Serang menuju Kota Serang bisa dibilang dalam keadaan baik, sehingga interaksi antara kedua wilayah tersebut sangatlah lancar ataupun sangatlah baik. Apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang dipergunakan makhluk hidup untuk tinggal. Yang kedua, contoh dari ruang: rumah, danau, laut, hutan, dan sebagainya. Penyebab interaksi antar ruang adalah karakteristik dari ruang itu sendiri. Yang terakhir, bentuk kondisi interaksi antar ruang ada 3. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang terakhir adalah transfer biaya. Bagaimana anak-anakku? Bapak berharap kalian bisa memahami. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai berjumpa dengan Bapak pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.